Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang akan membagikan dividen sebesar hampir Rp100 per lembar saham tanggal 7 April 2022. Mungkin teman-teman sudah tahu, saya sempat membahas untuk saham ini. Pada waktu itu memang belum diketahui atau tanggal pastinya kapan pembagian dividennya, tetapi sekarang sudah keluar tanggal pembagian dividennya, kapan, come date-nya kapan, ex date-nya kapan, dan sebagainya, seperti itu. Saham ini adalah, buat yang belum tahu, saham ini adalah BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Buat teman-teman yang baru pertama kali join ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke saham BJBR. Untuk saham BJBR, tanggal 5 April 2022 mengalami kenaikan mengalami koreksi sebesar 0,65% ke level 1520 atau turun 10 poin. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, bisa cek juga di RTI Bisnis bahwa saham BJBR ini akan menyelenggarakan atau membagikan dividennya sebesar Rp99,11 per lembar saham atau setara dengan per harga hari ini ya, 1520 itu setara dengan 6,5%, seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Apakah mungkin terjadi dividend trap atau bagaimana? Simak video ini sampai habis, seperti itu. Untuk analisanya kita coba cek secara chart, dia masih oke, masih bertahan di atas 1500-an, masih strong uptrend ya, di atas EMA 50 nya ada di 1425, EMA 200 nya ada di 1380. Untuk volume harian, walaupun dia koreksi, volume hariannya cukup tinggi, seperti itu. Untuk garis MACD mulai melandai ya, mulai sideways, seperti itu. Kita coba cek broker summary untuk 2 hari terakhir, apakah saham BJBR ini ada distribusi atau bagaimana. Kita coba cek. Kalau dilihat dari broker summary, ini ada sedikit akumulasi ya untuk saham BJBR oleh CC, XC, AK, EP, NI. CC, XC, EP, NI ini retail ya. Kebanyakan retail ambil saham BJBR-nya seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau melihat dengan persentase dividennya yang cukup besar, 6%-an, maka kemungkinan ya, saham BJBR ini akan ada gap down untuk dividen trap-nya. Nah, kapan come date dividennya? Untuk come date dividen dari saham BJBR itu tanggal 7 April 2022 atau 2 hari lagi. Untuk ex date-nya itu tanggal 8 April 2022, seperti itu. Nah, kita coba cek di RTI. Tanggal recording date-nya itu tanggal 11 April 2022, sedangkan payment date untuk dividennya itu akhir bulan ya, tanggal 29 April 2022. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya saham ini dan mungkin di daerah bawah ya, mungkin di 1500 dan tidak berniat untuk dapat dividen, teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu di area-area di atas atau di area-area 1500. Sekedar saran saja, di area-area sana
Seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya saham ini, apakah bisa nih untuk dapat dividen? Untuk dapat dividen selama teman-teman punya saham BJPR sampai dengan penutupan tanggal 7 April 2022, teman-teman berhak untuk dapat dividennya. Seperti itu. Nah, yang biasanya terjadi adalah saham-saham yang dengan dividen yield atau dividen rasionya yang cukup besar, maka kebanyakan itu akan dividen trap ya, kebanyakan. Kita ambil contoh yang kurang lebih sama, yaitu BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Di sini kan tanggal kamditnya ya, tanggal kamditnya 25 Maret, kemudian pada waktu ex-date-nya tanggal 28 Maret 2022 itu langsung dividen trap. Jadi dari kita coba cek dari penutupan 8.20 menjadi di 790-an, 790, turun hampir 4%. Seperti itu. Nah, ini salah satu dividen trap ya. Bukan mengindikasikan bahwa saham BJTM jelek, tidak. Ini relatively normal ya, ketika teman-teman dividen hunter berburu dividennya, ketika sudah dapat dividennya maka dilepas sahamnya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke BJPR. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah dia akan turun hampir seperti dividennya? Biasanya sih seperti itu. Jadi kurang lebih sebesar dividen yang diterima. Jadi kalau perkiraan ini masih bertahan di sekitar 1.500, maka sekitar 6%-an kita tarik. Kalau 6%-an itu di sekitar 5-6% ya, di sekitar segini. Nah, seperti itu. Kalau itu 5%, jadi kemungkinan masih akan tertahan di area-area sekitar 1450 sampai dengan 1480, di area-area sana. Kalaupun seandainya jatuh di sana, masih posisinya masih uptrend untuk saham BJPR. Posisi masih uptrend. Seperti itu. Nah, bagaimana buat teman-teman? Silakan komen di kolom komentar apakah dividen teman-teman berminat untuk dapatkan dividennya BJPR. Teman-teman harus punya saham BJPR sampai dengan tanggal penutupan 7 April 2022. Tapi buat teman-teman yang tidak mau dividen dan takut dividen trap, yang sudah punya saham BJPR, sebaiknya atau pertimbangkan untuk taking profit, manfaatkan capital gain-nya. Entry kembali setelah turun ya, atau kalau ada dividen trap, teman-teman bisa entry di bawah. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk analisa saham BJPR. Saya ingatkan kembali untuk kamditnya itu tanggal 7 April 2022 dengan persentase dividen per lembar saham itu sebesar 99,11 rupiah per lembar saham. Tanggal ex-date-nya itu tanggal 8, tanggal payment date-nya atau tanggal pendistribusian dividennya itu tanggal 29 April 2002. Dan untuk analisa saham dari BJPR, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.